Buntut dugaan aksi penganiayaan yang dialami sopir pick-up jasa pengangkutan besi tenda, kini berujung dengan dilaporkan balik ke Polrestabes Palembang dengan dugaan penganiayaan. Aksi dugaan penganiayaan menimpa Azwar Anas, 37 tahun, warga Gang Rosa, Jalan Letu Karim Kadir, Kelurahan Gandus, Kecamatan Gandus, Palembang. Sementara pihak terlapor dari Azwar Anas, yakni M. Reza alias Agil, 28 tahun, bersama dengan satu temannya Andi, 24 tahun. Keduanya merupakan warga Lorong Kapuk, Jalan Abikusno Cokro Suyoso, Kelurahan Karya Jaya, Kertapati, Palembang. Di mana M. Reza belakangan diketahui merupakan menantu dari seorang tokoh masyarakat dan pengusaha yang cukup disegani di kawasan Kertapati, yakni Jamauddin SH atau yang lebih dikenal Kiai Jama. Kini M. Reza justru dilaporkan Azwar Anas ke Polrestabes Palembang, sebab menurut versi dia justru dirinya lah yang menjadi korban penganiayaan yang bermula dari saling senggol antara motor Vespa dan mobil pick-up saat melintas di Jalan Kiai Haji Rashid Hasid. Kini M. Reza justru dilaporkan Azwar Anas ke Polrestabes Palembang, sebab menurut versi dia, justru dirinya lah yang menjadi korban penganiayaan yang bermula dari saling senggol antara motor Vespa dengan mobil pick-up saat melintas di Jalan Kiai Haji Rashid Shidik, tepatnya di Simpang KB Palembang. Versi M. Reza, peristiwa itu bermula dirinya dari kediaman hendak menuju ke Samsat Jakabaring untuk mengurus pajak dari sepeda motor Vespa miliknya. Meski terjatuh, Agil dan Andi kembali mengejar mobil pick-up yang kemudian oleh Anwar. Meski terjatuh, Agil dan Andi kembali mengejar mobil pick-up yang dikemudi oleh Azwar Anas. Agil juga menunjukkan bukti dia terjatuh dengan ada luka pada jempol kaki kirinya. Terjatuh setelah ditendang, barulah datang anggota Polsek Seberang Ulu 1 yang kebetulan melintas melepas tembakan peringatan. Agil pun dengan lantang membantah keterangan yang disampaikan oleh Azwar Anas terkait pihaknya disebut menjambak, memukul kepala dengan helm, meninju wajah, dan menginjak leher dari Azwar Anas. Terlepas dari itu, setelah diamankan pihak kepolisian untuk didamaikan di Polsek SU1, menurut Agil, mediasi itu tak menemui titik terang, di mana pihak Azwar Anas saat itu didampingi tim kuasa hukum dari Kumdam 2 Sriwijaya berpangkat Letda AC. Terkait dengan pendampingan yang diterima Azwar Anas oleh tim kuasa hukum dari Kumdam 2 Sriwijaya yakni Letda AC menjadi sorotan dari Kiai Jama. Sebab menurutnya status Anwar Anas hanya sebagai keluarga kandung dari PNS yang berdinas di Kumdam 2 Sriwijaya. Sementara itu terpisah, kakak kandung Azwar Anas yakni Sri Wahyuni SH membenarkan status dirinya sebagai PNS Kementerian Pertahanan RI yang berdinas di Kumdam 2 Sriwijaya dengan jabatan sebagai Turmin TU Pamops SITUUD Kumdam 2 Sriwijaya. Oke. Awalnya kan sopir Pickup. pickup bawa tenda itu dia nyerempet ke aku Andi kan. Habis itu ditinggalkan pergi, dia langsung ngebut, aku kejar dari belakang. Waktu aku kejar, aku seperti dia langsung banting setir ke kanan, tabrak ini ke aku. Aku balik gitu. Habis itu langsung dia maju lagi, seperti oleh warga, karena warga lagi teriak di situ kan, parami kan, lihat aku kebalik gitu. Pas aku kejar lagi, aku tegak lagi, aku kejar di motor, aku kejar ke dia lah ini tarik-tarikan sama kawan aku Andi kan. Pas aku deket dia langsung ditinjunya Andi. Habis ditinjunya aku nak misah, narik Andi, tendangnya pula aku gitu kan. Dan kelang dari situ aku nyampak, habis itu langsung tembakan polisi 3 kali. Habis itu langsung pisah kami, bubar langsung kami dibawa peserta kan. Limo, setelah habis itu didamaikan oleh polisi peserta. Kalau didamaikan di situ, tak tahunya perdamaian itu tuh tidak diselesaikan karena dikat oleh keluarga dia yang anggota TNI kan saat itu. Sorry kak, jadi awalnya kakak tuh mau dari rumah mau kemana? Awalnya tuh berangkat dari rumah itu jam 10 itu. Mau ke Samsat ngurus pajak Vespa kan. Di tengah jalan itu ketemu Andi, dia mau pergi kerja kan. Sudah ini tuh lihat Andi ini keserempet akhirnya.
serempet mobil itu kan, Mm-mm. serempet ditinggalin aja langsung kan, tidak ada lagi ada kata maaf apa langsung klarifikasi ya. Kondisi jalan saat kejadian itu lagi macet Lagi ya. macet, Ya. Berarti memang tidak ngebut. Tidak ngebut. Nah, Mobil itu posisinya mobil itu pas dia jalan meninggalkan itu ngebut langsung lari seperti itu. langsung lari dia. Sempat dikejar berarti mobil. Kejar, Mobil itu sempat dikejar berarti. dia dikejar. Sempat dikejar ya. Nah, waktu dia lari meninggalkan Andi itu aku kejar langsung ngebut juga kan, aku satu lalu ditabraknya aku ke kanan gitu. Kabarnya udah dapat luka kak? Iya, ada luka di kaki. Itu cak mana itu kak? Bisa dapat ada luka itu? Jadi ada luka yang nyampak sebaliknya dari motor kan, ada juga yang akibat tendangan dia itu memar jadi di sebelah kanan. Kak, kalau cerita dari si yang supir itu kan dia bilang katanya yang kakak Agil itu kan yang kedua kan? Yang pertama itu, nah, itu njambak rambutnya si supir. Kemudian setelah itu dia turun, terus juga ada yang mukul pakai helm, ada yang gocok kena mata. Kemudian ada juga yang waktu terguling dia bilang lehernya diinjak. Coba klarifikasi aja kak. Itu tidak ada Mas. Karena aku waktu nyetop itu Mm-hmm. dia ngebut langsung dibantingin kiri, aku nggak sempat lagi megang apa-apa kan. Mm. Sampai di lokasi itu kan dia lagi seperti warga, aku deketin, dia malah ninju Andi ini kan, kontok-kontokan langsung ninju, nendang habis itu. Jadi tak katik kami pemukulan, aku bijak ke, nggak katik sama sekali. Oke. Oke, yang kita bentar ya, sampai 10 menit. Iya. Sekarang 10 menit langsung ada polisi, soalnya kan warga ini kan kami juga itu. Ada katanya juga polisi ngelepas ke tembakan peringatan 3 kali. Memang ada? Yang ada. Karena rame kan warga itu kan tarik-tarik, ada yang minta, tidak tahu kalau ada yang bocor dia, mungkin ada yang minta dia kan. Oke. Tim Liputan Sumsel Update TV melaporkan.